Pernah nggak sih merasa gaji baru aja masuk, tahu-tahu udah habis di minggu pertama? Atau sering bingung kenapa tabungan kok nggak pernah bisa bertambah? Nah, bisa jadi kamu belum menerapkan perencanaan keuangan yang efektif. Di video ini, kita bakal kupas tuntas rahasia perencanaan keuangan yang bisa bikin hidup kamu jauh lebih stabil, aman, dan pastinya bikin tenang. Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama, apa sih sebenarnya perencanaan keuangan itu? Intinya, perencanaan keuangan adalah proses mengatur pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan investasi kamu secara bijak, supaya tujuan finansial kamu bisa tercapai. Gampangnya, perencanaan keuangan itu seperti menyusun peta jalan buat keuangan pribadi kamu, biar nggak nyasar. Kunci utama dari perencanaan keuangan yang baik adalah mengelola anggaran atau budget. Budgeting ini penting banget, karena disinilah kamu bisa lihat seberapa besar pendapatan yang kamu terima, dan kemana aja biasanya uang kamu habis. Dengan buat budget yang jelas, kamu jadi tahu batasan-batasan pengeluaran yang bisa kamu patuhi, biar nggak over budget. Nah, buat budgeting yang efektif, ada beberapa metode yang bisa kamu coba. Salah satunya adalah metode 50/30/20. Pernah dengar? Jadi 50% dari pendapatan kamu digunakan buat kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan tagihan-tagihan wajib. Kemudian 30% buat keinginan atau hal-hal yang sifatnya hiburan, misalnya nongkrong di kafe, nonton bioskop, atau beli barang yang kamu suka. Terakhir, 20% dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Simple kan? Sekarang, kalau kamu udah ngerti cara budgeting, langkah selanjutnya adalah membangun dana darurat. Yes, dana darurat ini kayak payung di musim hujan. Kamu bakal ngerasain pentingnya ketika butuh. Idealnya, dana darurat ini jumlahnya 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan kamu. Dana darurat ini harus mudah diakses, jadi bisa disimpan di tabungan yang mudah dicairkan. Percaya deh, dana darurat ini bisa jadi penyelamat saat situasi darurat, kayak tiba-tiba kena PHK atau butuh biaya kesehatan mendadak. Kalau budgeting udah beres dan dana darurat udah siap, sekarang saatnya bicara soal investasi. Bagi kamu yang masih awam, kata investasi mungkin kedengeran ribet. Tapi tenang, kamu nggak harus langsung lompat ke investasi yang high risk. Mulai aja dari yang sederhana dulu, kayak reksadana atau deposito. Investasi ini bisa bantu uang kamu bertumbuh lebih cepat dibanding sekadar disimpan di rekening biasa. Dan ingat, semakin dini kamu mulai investasi, semakin besar pula potensi keuntungan yang bisa kamu dapatkan berkat efek compounding. Sekarang kamu mungkin nanya, gimana cara milih investasi yang pas buat aku? Tipsnya simple, pilih investasi yang sesuai dengan profil risiko kamu. Kalau kamu tipe yang nggak suka ambil risiko, pilih investasi yang lebih aman seperti deposito atau reksadana pasar uang. Tapi kalau kamu berani ambil risiko lebih tinggi, bisa coba saham atau reksadana saham. Penting banget buat nggak ngikut tren investasi yang lagi booming kalau belum paham risikonya. Belajar dulu, baru ambil keputusan. Tapi ada satu hal yang sering dilupain orang, asuransi. Yup, asuransi itu juga bagian penting dari perencanaan keuangan. Kenapa? Karena asuransi bisa jadi perlindungan kalau hal-hal tak terduga terjadi, misalnya kecelakaan atau sakit serius. Dengan punya asuransi yang tepat, kamu nggak perlu khawatir lagi soal biaya kesehatan yang bisa bikin pengeluaran jadi nggak terkontrol. Terakhir, jangan lupa buat selalu evaluasi keuangan kamu secara berkala. Kenapa? Karena situasi hidup kita terus berubah, pendapatan bisa naik atau turun, kebutuhan juga bisa berubah. Dengan evaluasi rutin, kamu bisa sesuaikan strategi keuangan kamu supaya tetap relevan dengan kondisi sekarang. Jadi jangan takut buat mengubah budget atau alokasi investasi kalau memang dibutuhkan. Nah, itu dia beberapa langkah simpel buat mulai perencanaan keuangan yang lebih baik. Ingat, perencanaan keuangan itu bukan cuma soal ngatur uang, tapi soal ngatur hidup biar lebih terarah dan nggak selalu khawatir soal keuangan. Jadi kalau kamu ngerasa informasi ini berguna, jangan lupa buat like video ini, subscribe channel kami, dan share ke teman-teman kamu yang juga butuh belajar soal perencanaan keuangan. Kita bakal bahas lebih banyak tips dan trik soal investasi dan keuangan di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.